Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membuat diorama. Yeay! Langsung saja. Ini merupakan gambaran dari makam Nabi Muhammad SAW. Sebelum dijadikan makam, tempat ini merupakan rumah sekaligus kamar beliau bersama istrinya, yaitu Aisyah. Makam Nabi Muhammad terletak di ujung sebelah kiri, kemudian di bawah sebelah kanannya sedikit terdapat makam Abu Bakar, dan di sebelah kanan makam Abu Bakar terdapat makam Umar bin Khattab. Posisi kepala makam berada di sebelah barat dan kaki makam berada di timur. Ketiga makam ini juga dijuluki sebagai 3 makam manusia terbaik. Dan di sebelah ruang makam terdapat juga ruang kamar Aisyah. Saat ini makam Nabi Muhammad SAW tepat berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Dan area dari ketiga makam ini disebut dengan Raudhah. Latar belakang posisi makam Abu Bakar. Latar belakang penempatan makam Abu Bakar Asy-Siddiq di samping makam Nabi Muhammad SAW didasarkan pada hubungan yang sangat dekat antara Abu Bakar dan Rasulullah. Abu Bakar adalah sahabat paling dekat Nabi dan salah satu pemimpin utama dalam menyebarkan agama Islam sejak masa awal. Nah, berikut ini beberapa faktor penting yang melatar belakangi posisi makam Abu Bakar di samping makam Rasulullah. Yang pertama, kedekatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang memeluk Islam dan setia mendampingi Nabi sepanjang hidupnya. Hubungan keduanya sangat dekat hingga Abu Bakar diberi julukan Asy-Siddiq yang berarti yang terpercaya. Abu Bakar juga senantiasa mendampingi Nabi saat peristiwa hijrah ke Madinah. Yang kedua, yaitu wasiat untuk dimakamkan di samping Nabi. Menurut beberapa riwayat, Abu Bakar berwasiat agar dimakamkan di dekat makam Rasulullah SAW jika beliau wafat terlebih dahulu. Ketika Abu Bakar meninggal, wasiat ini dijalankan oleh putrinya Aisyah, yang merupakan istri Nabi. Aisyah mengizinkan ayahnya untuk dimakamkan di kamar yang menjadi tempat wafatnya Nabi Muhammad SAW yang berada di rumah Aisyah sendiri. Jadi yang ketiga itu ada peran Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW ketika wafat. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan Nabi untuk menjaga stabilitas umat muslim pada masa itu dan melanjutkan ajaran Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada umat muslim. Oleh karena itu, pemakamannya di samping Nabi Muhammad menunjukkan bahwa itu merupakan sebuah penghormatan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang semangat, keikhlasan dan perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam pada masa itu. Yang keempat adalah tradisi penghormatan dalam Islam. Sebagai kita ketahui bahwa penghormatan terhadap orang-orang yang berjasa atau yang dihormati di agama Islam selalu dijaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penempatan makam Abu Bakar di samping makam Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk dari penghormatan terhadap Abu Bakar. Betapa gigihnya perjuangan dari Abu Bakar bersama Nabi Muhammad untuk menjaga dan menyebarkan agama Islam hingga saat ini. Latar belakang posisi makam Umar. Makam Umar bin Khattab terletak di samping makam Rasulullah SAW dan sahabatnya yaitu Abu Bakar, karena Umar bin Khattab ingin dimakamkan di sana. Umar bin Khattab meminta izin kepada Sayyidina Aisyah, yaitu istri Rasulullah, untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Ketiga makam tersebut dijuluki sebagai 3 makam manusia terbaik. Area di mana ketiga makam tersebut berada disebut Raudhah, yang merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Nabi Muhammad SAW mulai merasakan gejala sakit beberapa waktu setelah pulang dari Haji Wada atau Haji Perpisahan pada tahun ke-11 Hijriah. Saat itu beliau mengalami sakit kepala parah disertai demam tinggi. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sakitnya dimulai sekitar bulan Safar dan semakin memburuk seiring berjalannya waktu.
ketika sakitnya semakin parah, Nabi meminta izin kepada istri-istrinya agar bisa dirawat di rumah Aisyah, yang juga merupakan tempat tinggal beliau. Izin itu diberikan dan Nabi dipindahkan ke kamar Aisyah untuk perawatan lebih intensif. Pada saat yang sama, Nabi tetap berusaha melaksanakan tugasnya, termasuk memimpin sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Namun, karena kondisi fisiknya semakin melemah, Nabi akhirnya meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam sholat. Permintaan ini menunjukkan ketegasan Nabi dalam memilih penerus, yang kemudian menjadi acuan bagi umat dalam menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi. Ketika sakitnya semakin parah, beberapa sahabat datang untuk menjenguk beliau. Di hadapan mereka, Nabi berpesan untuk selalu menjaga sholat dan berbuat baik kepada sesama. Dalam keadaan lemah, Nabi masih memberi nasihat kepada umatnya tentang pentingnya menjaga tauhid, keimanan, dan sholat. Pada saat-saat ini, Nabi juga mengingatkan kepada umatnya untuk menjauhi praktik-praktik yang mengarah kepada kemusyrikan dan mengutamakan persatuan umat. Dalam kondisi yang semakin lemah, Nabi Muhammad SAW tetap memberikan pesan-pesan penting kepada umatnya. Di antaranya, beliau berpesan tentang hak-hak kaum Ansor. Pentingnya menghormati dan memperlakukan mereka dengan baik karena telah membantu perjuangan Islam. Nah, Nabi juga berpesan agar tidak memperdebatkan hal-hal yang dapat memecah belah umat dan agar selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW berada di pangkuan Aisyah. Dalam keadaan yang sangat lemah, Nabi sempat berkumur dengan air dan mengusapkannya ke wajahnya. Dengan nafas yang semakin berat, Nabi mengucapkan kalimat Allahumma rafiq al-a'la, yang artinya, Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihmu yang tertinggi. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi juga sempat mengucapkan La ilaha illallah hingga akhirnya ruh beliau berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Nabi terjadi dalam keadaan tenang, diiringi dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, jadi itu saja video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi